Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faizi. Saya di sini akan mempresentasikan perawatan paliatif, respon berduka dan kehilangan, kanker kolon, dan gagal ginjal kronis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan penyediaan penderitaan, melalui identifikasi dini dan pengkajian yang menyeluruh, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, misalnya fisik, psikososial, dan spiritual. Selanjutnya ada sejarah perawatan paliatif di Indonesia. Sejarah perkembangan perawatan paliatif di Indonesia bermula saat kelompok dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya membentuk kelompok perawatan paliatif dan pengontrolan nyeri kanker pada tahun 1990, yang selanjutnya kelompok tersebut menjadi tim perawatan paliatif pertama di Indonesia. Saat ini kelompok tersebut dikenal dengan nama Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri. Selanjutnya pada bulan Februari 1992, secara resmi pelayanan perawatan paliatif dimulai di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pelayanan tersebut didukung 11 orang dokter dan seorang apoteker atas kepemimpinan Dr. R. Sunarjadi Tejawinata, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Paliatif Indonesia, menginisiasi sebuah kegiatan seminar nasional dan workshop yang bertema manajemen nyeri kanker. Selanjutnya pada tahun 2006, sebuah organisasi nirlaba membentuk Rumah Rasel yang menyediakan layanan perawatan paliatif khusus untuk anak yang menderita kanker dan HIV/AIDS. Rumah Rasel merupakan fasilitas perawatan paliatif yang pertama di Indonesia yang fokus pada anak-anak berlokasi di Jakarta. Lalu pada tahun 2007, atas bimbingan dan arahan tim paliatif RS Dr. Sutomo, Surabaya, pelayanan paliatif di tingkat puskesmas dibuka, yaitu Puskesmas Balongsari, Surabaya. Sejak 2007, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan berupa kebijakan perawatan paliatif melalui keputusan Menkes nomor 812, Menkes SK nomor 8 tahun 2007. Saat peraturan ini diterbitkan, ada 5 rumah sakit yang menjadi pusat layanan perawatan paliatif, di mana rumah sakit tersebut berlokasi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Lalu pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan mengeluarkan panduan teknis pelayanan paliatif kanker. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah semakin serius untuk memberikan pelayanan perawatan paliatif bagi masyarakat Indonesia, terkhusus yang menderita kanker. Di Indonesia, perawatan paliatif baru dimulai pada tanggal 19 Februari 1992 di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, disusul Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, lalu RS Kanker Darmais, Jakarta, lalu Rumah Sakit Wahidin Sidurohusodo, Makassar, lalu selanjutnya Rumah Sakit Dr. Sarjito di Yogyakarta, dan Rumah Sakit Sanglah di Denpasar. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, perawatan paliatif dilakukan oleh Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri, Organisasi Paliatif di Indonesia, Masyarakat Paliatif Indonesia atau MPI, Perhimpunan Perawat masih di bawah Himpunan Perawat Onkologi atau Himponi Indonesia. Selanjutnya, ada prinsip perawatan paliatif. Yang pertama, menghormati dan menghargai martabat serta harga diri pasien dan keluarganya. Selanjutnya, menghilangkan nyeri dan mencegah timbulnya gejala serta keluhan fisik lainnya. Penanggulangan nyeri, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual. Memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita, serta menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Menurut Kemenkes RI tahun 2013, Aziz Wicaksono dan Rasjidi tahun 2008. Selanjutnya, bentuk pelayanan paliatif. Perawatan paliatif berbentuk tim multidisiplin, dapat terdiri dari dokter, perawat, terapis, apoteker, ahli gizi, pekerja sosial, tokoh spiritual, dan disiplin lain sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya, ada lingkup kegiatan perawatan paliatif. Jenis kegiatan perawatan paliatif meliputi yang pertama, penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, dan dukungan persiapan dan selama masa duka cita. Perawatan paliatif dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan atau rawat rumah. Tempat dan organisasi perawatan paliatif. Tempat untuk perawat melakukan perawatan paliatif adalah yang pertama rumah sakit, yang kedua puskesmas, yang ketiga rumah singgah atau panti hospice, yang keempat ada rumah pasien. Organisasi perawatan paliatif menurut tempat pelayanan atau sarana kesehatannya. Yang pertama, kelompok perawatan paliatif dibentuk di tingkat puskesmas. Yang kedua, unit perawatan paliatif dibentuk di rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B non-pendidikan. Yang ketiga, instalasi perawatan paliatif dibentuk di rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A. Yang keempat, tata kerja organisasi perawatan paliatif bersifat koordinatif dan melibatkan semua unsur terkait. Selanjutnya ada respon kehilangan atau berduka. Unik, personal, subjektif, atau orang lain tidak dapat merasakan apa yang dirasakan.
Lalu respon berduka dapat berkurang seiring waktu, namun dapat berfluktuasi kembali jika ada peristiwa pemicu, misalnya acara keluarga, hari ulang tahun, atau foto-foto atau barang kesayangannya dan lain-lain. Selanjutnya manifestasi respon berduka. Yang pertama ada fisik, contohnya nyeri, mual, muntah, diare, konstipasi, sesak napas, insomnia, dan lain-lain. Selanjutnya ada psikologis, konsentrasi atau fokus menurun, tidak bersemangat hidup, dan lain-lain. Selanjutnya ada emosional, marah, bingung, sedih, menyesal, takut, cemas, dan lain-lain. Spiritual, merasa hidup tidak berarti, krisis agama atau tidak percaya Tuhan, dan tidak punya harapan atau putus asa. Selanjutnya ada sosial, menarik diri, isolasi sosial, menolak dukungan orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membacakan tentang respon kehilangan dan berduka. Yang pertama, kehilangan. Kehilangan atau berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan, menurut Lambert tahun 1985. Kehilangan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada kehilangan bersifat aktual atau nyata, yang mudah diidentifikasi seperti amputasi atau kematian seseorang. Kehilangan tipe kedua, kehilangan bersifat persepsi atau sulit diidentifikasi, contohnya seperti akibat PHK, kehilangan seseorang, kehilangan kemandirian dan kebebasan. Lalu ada macam-macam kehilangan. Yang pertama ada kehilangan peran atau loss of role, contohnya peran dalam keluarga dan pekerjaan dan lain-lain. Kedua ada kehilangan fungsi atau loss of function, contohnya amputasi, hilang fungsi otot, hilang memori, dan lain-lain. Yang ketiga ada kehilangan masa depan atau loss of future, contohnya hilang harapan, mimpi, dan rencana hidup. Kehilangan apa yang ingin diwariskan atau diberikan di masa depan atau loss of legacy, contohnya apa yang bisa diingat dari seseorang, hilang kesempatan menyelesaikan masalah atau mengatakan sesuatu, dan lain-lain. Perawat perlu mengidentifikasi aspek kehilangan yang mana yang dirasakan pasien dan apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada berduka. Berduka terdapat beberapa poin. Yang pertama ada respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan. Yang kedua respon normal pada semua kejadian kehilangan. Berduka dibagi menjadi dua tipe. Yang tipe pertama berduka diantisipasi atau respon dirasakan sebelum terjadi kehilangan. Contohnya sadar sebentar lagi akan meninggal dan lain-lain. Yang kedua ada berduka disfungsional atau respon terlihat setelah terjadi kehilangan dan dibesar-besarkan atau berlebihan, contohnya membuat kekacauan dan lain-lain. Selanjutnya ada rentang respon kehilangan dan berduka. Menurut Kubler-Ross tahun 1969, yang pertama ada denial, yang kedua ada anger, yang ketiga ada bargaining, yang keempat ada depression dan acceptance. Selanjutnya ada denial. Yang pertama shock, tidak mempercayai kenyataan. Yang kedua, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Yang ketiga ada perubahan fisik, contohnya letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Selanjutnya ada marah atau anger, mulai sadar akan kenyataan, lalu marah diproyeksikan pada orang lain atau menyalahkan. Yang ketiga lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Selanjutnya ada reaksi fisik, contohnya muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, dan tangan mengepal. Yang selanjutnya ada perilaku agresif, coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasannya menghadapi kehilangan. Selanjutnya ada bargaining atau tawar-menawar. Pasien mulai memohon kemurahan kepada Tuhan, lalu pasien akan mengatakan, kenapa harus terjadi pada saya? Selanjutnya pasien akan mengatakan, kalau saja yang sakit bukan saya. Selanjutnya, seandainya saya hati-hati. Dan selanjutnya juga, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering berdoa. Selanjutnya ada depression atau depresi. Contohnya menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Gejalanya menolak makan, susah tidur, letih, dan tidak bersemangat. Selanjutnya ada acceptance atau menerima. Pasien mulai memikirkan pada objek yang hilang berkurang. Verbalisasi, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus operasi, contohnya. Acceptance merupakan tahap pertama untuk pemulihan healing atau recovery. Selanjutnya ada neutral of grieving process. Yang pertama ada berduka tidak linear tetapi fluktuatif. Selanjutnya tidak ada definisi jelas kapan proses berduka dimulai dan diakhiri. Tidak ada tahapan berurutan yang harus dilewati orang yang berduka hingga ia mencapai acceptance dan pulih, menurut Straub dan Schultz tahun 1999. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kanker kolorektal atau kanker kolon. Kanker kolorektal adalah kanker yang tumbuh di usus besar atau kolon, atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus atau rektum. Kanker kolorektal dapat dinamai kanker kolon atau kanker rektum tergantung pada lokasi tumbuhnya kanker. Kanker kolorektal umumnya bermula di polip usus atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal di dinding dalam kolon atau rektum. Namun tidak semua polip berkembang menjadi kanker. Kemungkinan polip berubah menjadi kanker tergantung pada jenis polip itu sendiri. Selanjutnya berikut ini ada 3 jenis polip yang dapat tumbuh di usus besar. Yang pertama ada polip adenoma, yaitu jenis polip yang terkadang berubah menjadi kanker atau kondisi prakanker. Yang kedua ada polip hiperplastik, yaitu jenis yang lebih sering terjadi namun umumnya tidak menjadi kanker.
Yang ketiga ada sessile serrated polyps atau SSP dan traditional serrated adenomas atau TSA, yaitu jenis polip yang dianggap sebagai polip adenoma karena berisiko tinggi berubah menjadi kanker kolorektal. Terlepas dari jenis polipnya, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan polip berubah menjadi kanker kolorektal, yaitu ukuran polip lebih besar dari 1 cm, yang kedua ada polip berjumlah lebih dari 2 di kolon atau rektum, yang ketiga polip tumbuh di atas jaringan yang tidak normal atau displasia, biasanya terlihat setelah polip diangkat. Selanjutnya ada penyebab dan faktor risiko kanker kolorektal. Seperti semua jenis kanker, kanker kolorektal terjadi ketika sel-sel di dalam tubuh tumbuh secara tidak normal dan membentuk tumor. Seiring waktu, tumor ini akan berkembang dan merusak jaringan sel-sel di sekitarnya. Sebelum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sel-sel tersebut berkembang tidak terkendali, namun ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker kolorektal, antara lain berusia 50 tahun atau lebih, memiliki riwayat penyakit kanker atau polip kolorektal, memiliki keluarga yang pernah mengalami kanker atau polip kolorektal, memiliki keluarga dengan riwayat kanker kolorektal atau kanker payudara di bawah usia 50 tahun, menderita radang usus baik kolitis, ulceratif maupun penyakit Crohn, menderita obesitas atau berat badan berlebih, menjalani pola hidup tidak sehat, misalnya jarang mengonsumsi serat dan buah-buahan, kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, menjalani radioterapi atau terapi radiasi di area perut. Selanjutnya ada gejala kanker kolorektal. Kanker kolorektal biasanya baru menimbulkan gejala ketika sel kanker sudah makin berkembang. Gejalanya bervariasi tergantung pada ukuran dan lokasi kanker. Beberapa gejala kanker kolorektal yang dapat muncul adalah diare, sembelit, buang air besar terasa tidak tuntas, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, pendarahan pada rektum atau bagian ujung usus besar, buang air besar berdarah, mual, muntah, perut terasa nyeri, kram atau kembung, dan tubuh mudah lelah. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan kanker kolorektal. Pertama ada pemeriksaan kolonoskopi. Kolonoskopi dilakukan untuk memeriksa seluruh bagian rektum dan kolon. Jika diduga terdapat kelainan di area rektum atau kolon, dokter akan melakukan biopsi atau pengambilan sampel jaringan di area tersebut untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Selanjutnya ada pemeriksaan tumor pada jaringan yang dibiopsi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi gen, protein, atau zat lain yang terkait dengan sel tumor. Tes ini dapat membantu untuk menentukan metode pengobatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tes darah. Tes darah dilakukan untuk menghitung kadar sel darah merah agar diketahui apakah terjadi pendarahan pada rektum atau kolon. Tes darah juga dilakukan untuk menghitung kadar karsiono-embryonic antigen atau CEA yang bisa menjadi tanda perkembangan stadium kanker. Selanjutnya ada pemindaian. Pemindaian dapat dilakukan dengan USG, CT scan, PET scan atau MRI untuk melihat lokasi dan ukuran sel kanker, serta apakah kanker telah menyebar ke organ tubuh lain. Selanjutnya ada stadium kanker kolorektal. Setelah pasien didiagnosis menderita kanker kolorektal, dokter akan melakukan tes tambahan untuk menentukan tingkat keparahan atau stadium kanker yang dialami. Stadium kanker kolorektal dibagi menjadi 4, yaitu stadium 0, kanker muncul di permukaan dinding dalam rektum atau kolon, disebut juga karsinoma in situ. Selanjutnya ada stadium 1, kanker sudah menembus hingga lapisan otot kolon atau rektum, tetapi belum menyebar keluar dinding kolon. Selanjutnya ada stadium 2, kanker sudah menyebar ke dinding kolon, keluar dinding kolon, atau ke organ lain yang terdekat, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. Selanjutnya stadium 3, kanker sudah menyebar ke keluar dinding kolon dan ke satu atau lebih kelenjar getah bening. Selanjutnya ada stadium 4, kanker sudah menembus dinding kolon dan menyebar ke organ yang jauh dari usus besar seperti hati atau paru-paru dengan ukuran tumor yang bervariasi. Selanjutnya ada pengobatan kanker kolorektal. Pertama, operasi. Operasi adalah metode utama untuk mengatasi kanker kolorektal. Ada beberapa jenis operasi yang dapat dipilih oleh dokter, yaitu yang pertama polipektomi, untuk mengangkat polip kolorektal berukuran kecil melalui prosedur kolonoskopi. Selanjutnya ada endoskopik mucosal resection, untuk mengangkat polip kolorektal dan lapisan dalam usus besar melalui kolonoskopi. Selanjutnya ada bedah laparoskopi, untuk mengangkat polip yang tidak dapat ditangani dengan prosedur kolonoskopi. Selanjutnya ada partial kolektomi, untuk memotong bagian usus besar yang terserang kanker bersama sebagian jaringan sehat di sekitarnya. Pada pasien yang menjalani pengangkatan bagian kolon atau rektum yang terkena kanker, dokter akan melakukan anastomosis, yaitu penyatuan masing-masing ujung saluran cerna yang sudah dipotong dengan cara dijahit. Jika bagian yang sehat hanya tersisa sedikit dan tidak mungkin disambung, dokter akan melakukan pembuatan lubang di dinding perut untuk jalan keluar tinja atau kolostomi, dan menempelkan kantong di bagian di luar dinding perut. Tinja pasien akan keluar melalui stoma dan tertampung di kantong yang ditempelkan. Selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan untuk membunuh atau menghancurkan sel kanker. Kemoterapi dapat dilakukan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran kanker agar mudah diangkat. Selain itu, kemoterapi juga bisa dilakukan setelah operasi untuk mengurangi risiko kanker kolorektal menjadi kembali kambuh. Selanjutnya ada terapi target. Terapi target adalah pemberian obat-obatan yang secara spesifik menargetkan gen, protein, atau jaringan tumbuh yang berkontribusi dalam perkembangan sel-sel kanker. Obat yang digunakan dalam terapi berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sel-sel yang sehat.
Selanjutnya ada imunoterapi. Imunoterapi adalah pemberian obat-obatan yang merangsang daya tahan tubuh untuk melawan sel kanker, tapi ini biasanya ditunjukkan untuk pasien kanker kolorektal stadium lanjut. Imunoterapi bekerja dengan dua cara, yaitu obat yang mendorong sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel kanker dengan lebih efektif. Yang kedua, obat dengan kandungan senyawa buatan yang meniru cara kerja sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi adalah pengobatan yang menggunakan sinar X atau proton untuk membunuh sel kanker. Radioterapi dapat dilakukan dengan menembakkan sinar radiasi dari mesin radioterapi ke lokasi kanker atau dengan menempatkan material radioaktif ke dalam tubuh pasien atau brachytherapy. Selanjutnya ada ablasi. Ablasi digunakan untuk menghancurkan kanker yang telah menyebar ke hati atau liver atau paru-paru dan berdiameter kurang dari 4 cm. Ada 4 teknik ablasi yang dapat dilakukan untuk menangani kanker kolorektal, yaitu radiofrequency ablation, yaitu teknik ablasi dengan menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi. Yang kedua ada microwave ablation, yaitu teknik ablasi dengan memanfaatkan suhu tinggi dari gelombang mikroelektromagnetik. Yang ketiga ada ethanol ablation, yaitu teknik ablasi yang dilakukan dengan menyuntikkan alkohol tepat ke area tumor menggunakan bantuan USG atau CT scan. Yang keempat ada cryosurgery atau cryoterapi, yaitu teknik ablasi yang dilakukan dengan membekukan tumor menggunakan nitrogen cair. Selanjutnya ada embolisasi. Embolisasi digunakan untuk menghancurkan kanker kolorektal yang telah menyebar ke liver dan berdiameter lebih dari 5 cm. Teknik ini bertujuan untuk menyumbat arteri liver yang memberi asupan nutrisi dan oksigen ke kanker. Embolisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu embolisasi arteri yang dilakukan dengan memasukkan zat penyumbat arteri melalui kateter. Yang kedua ada kemoembolisasi yang dilakukan dengan mengombinasikan embolisasi arteri dengan kemoterapi. Yang ketiga ada radioembolisasi, dilakukan dengan mengombinasikan embolisasi arteri dengan radioterapi. Selanjutnya ada komplikasi kanker kolorektal. Kanker kolorektal dapat menimbulkan sejumlah komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Komplikasi tersebut diantaranya ada penyumbatan usus besar atau obstruksi usus. Selanjutnya ada tumbuhnya kanker kolorektal baru di lokasi yang berbeda. Dan kanker menyebar ke jaringan atau organ tubuh lain atau metastatis. Selanjutnya ada pencegahan kanker kolorektal. Belum diketahui bagaimana cara mencegah kanker kolorektal, namun Anda bisa mengurangi risiko terkena kanker kolorektal dengan menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengkonsumsi biji-bijian, buah, dan sayur. Berolahraga rutin sedikitnya 30 menit sehari. Mengurangi asupan makanan berlemak dan makanan cepat saji. Menghentikan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan mempertahankan berat badan ideal. Dan mengelola diabetes dengan baik jika ada. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Di dalam ginjal terdapat unit penyaring bernama nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tetapi mencegah sel darah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya, mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tubulus agar tidak terbuang bersama urin. Selain menyaring limbah dan kelebihan cairan, ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan enzim yang menjaga tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh tetap normal. Membuat hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Gagal ginjal kronis atau GGK atau penyakit ginjal kronis (PGK) menyebabkan cairan elektrolit dan limbah menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan banyak gangguan. Gejala dapat lebih terasa ketika fungsi ginjal sudah semakin menurun pada tahap lanjut. GGK dapat membahayakan jika tidak ditangani, salah satunya dengan cuci darah. Selanjutnya ada gejala dan penyebab gagal ginjal kronis. Gejala yang ditemukan pada penderita gagal ginjal kronis antara lain tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, bengkak di kaki dan pergelangan kaki, buang air kecil menjadi sedikit, ditemukan urin dalam darah. Gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan jaringan ginjal yang dipicu oleh penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Pengobatan dan pencegahan gagal ginjal kronis. Penanganan gagal ginjal kronis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini bertambah buruk akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi pemberian obat-obatan, cuci darah, dan transplantasi ginjal. Gagal ginjal kronis dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat dan mengontrol penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal kronis. Selanjutnya, komplikasi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis dapat memicu sejumlah komplikasi, yaitu yang pertama, gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah. Selanjutnya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh, misalnya edema paru atau asites,
anemia atau kekurangan sel darah merah, kerusakan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kejang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.